Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar bareng ya. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar, di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Perkenalkan, saya Wirawan Suryanto, dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kelima, mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan, kita akan membahas materi mengenai struktur laporan keuangan bank. Tenang teman-teman, materi ini tidak sesulit kelihatannya, karena hari ini kita tidak hanya membahas teori, tetapi juga belajar bagaimana cara membaca kondisi sebuah bank, layaknya seorang analis keuangan. Jadi, pastikan kalian stay tune sampai akhir ya, karena setelah materi ini, kalian akan mulai memahami bagaimana bank sebenarnya bekerja di balik angka-angka laporan keuangan. Teman-teman, coba bayangkan satu situasi ini. Kalau kalian punya uang ratusan juta, lalu kalian ingin menyimpannya di sebuah bank, kira-kira apa yang pertama kali kalian lihat? Gedungnya besar, iklannya meyakinkan, atau cabangnya yang banyak? Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk memastikan bank tersebut benar-benar sehat? Nah, di dunia perbankan ada satu bahasa rahasia yang digunakan untuk membaca kondisi sebuah bank. Dari situlah kita bisa tahu apakah bank ini sedang untung, rugi, sehat, kuat, atau justru sedang bermasalah. Dan bahasa itu adalah laporan keuangan bank. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya beri gambaran terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian nggak akan hanya tahu apa itu laporan keuangan bank, tapi juga memulai bisa memahami bagaimana laporan keuangan digunakan untuk menilai kesehatan sebuah bank. Secara lebih spesifik, nanti kalian akan mampu, pertama, memahami konsep laporan keuangan bank secara umum. Yang kedua, menjelaskan tujuan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, memahami keterbatasan laporan keuangan dan cara penyajiannya. Keempat, mengenal jenis-jenis laporan keuangan bank. Kelima, memahami struktur laporan posisi keuangan bank umum. Serta yang terakhir adalah memahami struktur laporan laba rugi komprehensif bank umum. Jadi teman-teman, setelah pembelajaran ini selesai, kalian tidak hanya melihat laporan keuangan sebagai kumpulan angka, tapi sebagai sumber informasi penting untuk membaca kondisi nyata sebuah bank. Yang pertama, kita akan belajar ke konsep dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan satu entitas dalam periode tertentu. Di dalam dunia perbankan, penyusunan laporan keuangan diatur berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi manajemen, investor, kreditur, regulator, maupun pihak-pihak lain di dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kedua, keterbatasan dan panduan penyajian laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan sangat penting, namun laporan keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan. Laporan keuangan bersifat historis karena menggambarkan kondisi masa lalu, menggunakan berbagai estimasi dan pertimbangan akuntansi, serta tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi pengguna secara spesifik.
Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan harus disusun secara relevan, andal, dapat dibandingkan, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan bank juga harus mampu menunjukkan posisi keuangan secara wajar, menyajikan transaksi secara transparan, serta mengambil kondisi operasional bank secara menyeluruh. Bagian ketiga yang akan kita pelajari, jenis-jenis laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank terdiri dari beberapa jenis utama. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank dalam periode tertentu. Kedua, adalah laporan laba rugi komprehensif yang menggambarkan pendapatan dan beban bank selama periode akuntansi. Ketiga, adalah laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan modal, Ketiga adalah laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan modal perusahaan akibat laba, rugi, ataupun pembagian dividen. Keempat adalah laporan arus kas yang menjelaskan aliran kas masuk dan aliran kas keluar berdasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, bank juga wajib menyusun laporan tambahan seperti laporan transaksi rekening administratif, laporan kualitas aset produktif, laporan posisi devisa neto, dan laporan kewajiban penyediaan modal minimum. Yang keempat, kita akan belajar struktur laporan posisi keuangan bank umum. Laporan posisi keuangan bank umum terdiri dari akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada sisi aset terdapat beberapa komponen penting seperti kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, serta penyertaan modal. Sementara dari segi kewajiban terdapat giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan kewajiban lainnya yang menjadi sumber dana bank. Sedangkan ekuitas menunjukkan modal yang dimiliki bank beserta laba ditahan dan cadangan lainnya. Struktur laporan posisi keuangan ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola dana, menjaga likuiditas, serta menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Bagian kelima, struktur laporan laba rugi komprehensif bank umum. Laporan laba rugi komprehensif digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan selama periode tertentu. Laporan ini membuat pendapatan operasional seperti pendapatan bunga, komisi, dan jasa lainnya, serta beban operasional seperti beban bunga, biaya administrasi, dan kerugian penurunan nilai aset. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga mencakup keuntungan dan kerugian akibat perubahan nilai aset keuangan, transaksi valuta asing, serta penghasilan komprehensif lainnya. Dengan memahami laporan laba rugi komprehensif, mahasiswa dapat menilai tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Baik, teman-teman, sekarang saya ingin kalian coba berpikir seperti seorang investor atau analis bank. Misalnya, kalian punya uang dalam jumlah besar dan ingin menyimpannya di sebuah bank. Kira-kira, informasi apa yang paling ingin kalian lihat dari laporan keuangan bank tersebut? Apakah jumlah asetnya, besar labanya, jumlah kredit yang disalurkan, atau justru tingkat hutang dan resikonya? Nah, sekarang coba pikirkan lagi. Apakah bank yang labanya besar selalu berarti bank itu sehat? Silakan kalian renungkan dan diskusikan. Karena dalam dunia perbankan, angka besar belum tentu aman. Angka kecil juga belum tentu buruk. Dengan latihan seperti ini, kalian sedang belajar melihat laporan keuangan bukan hanya sebagai tabel angka, tetapi sebagai alat untuk membaca kondisi nyata sebuah perusahaan. Teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa laporan keuangan bank
bukan sekedar dokumen formal atau kumpulan angka akuntansi. Di balik angka-angka itu sebenarnya tersimpan informasi penting mengenai kondisi keuangan bank, kemampuan bank menghasilkan keuntungan, kemampuan bank mengelola resiko, hingga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Kita juga memahami bahwa laporan keuangan bank disusun berdasar standar akuntansi dan aturan regulator agar informasi yang disajikan relevan, transparan, dan dapat dipercaya. Melalui laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, kita bisa melihat bagaimana bank mengelola aset, kewajiban, modal, serta menjaga keberlangsungan usahanya. Jadi, teman-teman, mulai sekarang, kalau kalian melihat laporan keuangan bank, jangan langsung takut dengan angkanya. Karena sebenarnya laporan keuangan adalah cerita tentang bagaimana sebuah bank bekerja, bertahan, dan berkembang. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama saya di Ujar Unpam Mengajar. Semoga setelah pertemuan ini kalian jadi lebih percaya diri untuk memahami laporan keuangan dan mulai terbiasa membaca kondisi sebuah bank dari data yang disajikan. Jangan lupa tetap semangat, belajar, tetap kritis, dan terus tingkatkan wawasan kalian di bidang manajemen keuangan dan perbankan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.